Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Asep Fitur Abdul Malik SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Labuan 02 Jakarta dan sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Siap, gerak. Istirahat di depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya, kalian hari ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan sehatnya badan kita ya, kalian bisa mengikuti pelajaran pada hari ini ya dengan baik. Karena apa? Karena tidak semuanya ya selamanya orang itu dalam keadaan sehat. Seperti misalnya ada saudara kita, teman kita yang hari ini mungkin sedang berada di rumah sakit ya, dia sedang sakit sehingga tidak bisa beraktivitas. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat sehat yang kita raih saat ini dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, di antaranya dengan mengukur ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillah.
silakan dikeluarkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia yang hidup nasionalisme kita. Sekarang silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan. Baiklah anak-anak, tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru waktu minggu kemarin membahas apa? Ya, membahas film apa? Al-Maun itu sendiri menceritakan tentang apa? Golongan orang yang mendustakan agama. Apa saja? Ya, kemudian apa lagi? Apa lagi? melalaikan sholat. Ya, betul. Oke ya, menghardik anak yatim itu dengan melalaikan, ada lagi yang melalaikan sholat. Nah, oleh karena itu sikap kita ya untuk meneladani, memaknai kisah yang ada di surat Al-Maun, maka kita sebagai muslim ya terhadap anak yatim itu ya harus penuh dengan kasih sayang, menghargai anak yatim, menyayangi anak yatim, dan juga apa? Dan juga ya menolong pada orang yang miskin. Ya, yang ketiganya yaitu adalah jangan melalaikan apa? Sholat. Nah, ya, jangan melalaikan sholat. Nah, seperti yang akan kita bahas ya, pada hari ini yaitu tentang apa? Zakat. Ya, di dalam Al-Quran sendiri kan bahwasannya sholat kemudian setelah sholat apa? Zakat. Nah, baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya di materi zakat ini yaitu yang pertama meyakini makna zakat dengan benar. Kemudian yang
menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat dengan benar. Kemudian menentukan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat dengan benar. Ya. Jadi yang pertama meyakini makna zakat dengan benar. Ya. Kita yakin bahwa sesungguhnya zakat itu adalah perintah agama. Ya. Kemudian apalagi, ya, zakat itu sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama. Ya. Yakin bahwa perintah zakat itu perintah Allah. Kemudian yang kedua, menjelaskan ketentuan zakat, ya, dengan benar. Ya. Jadi kalian harus tahu, ya, harus memahami ketentuan zakat itu sendiri seperti apa. Seperti misalnya syaratnya, ya, zakat itu seperti apa, rukunnya seperti apa, kemudian apalagi orang yang berhak menerima zakat. Paham ya? Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat dengan benar. Pernahkah kalian dengar istilah zakat? Nah, lalu kapan zakat itu dilaksanakan? Pada bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan. Sampai apa? Ya. Kemudian kalian pernah tahu nggak kelompok atau orang yang apa saja yang berhak menerima zakat? Ada berapa? Ada? Ada 8, nah itu ya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah, kalian akan menyaksikan video, ya. Coba perhatikan videonya ke depan, ya. Dan kita lihat bersama. Harus dipenuhi. Di bulan Ramadan besok puasanya, maka zakat fitrah juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, menunaikan zakat fitrah itu Ramadan terakhir. Kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim adalah mengeluarkan zakat. Hal tersebut merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat juga membayarkan sejumlah harta tertentu untuk disalurkan orang yang berhak menerima. Zakat fitrah ini di bulan Ramadan memang diwajibkan ya untuk umat Islam, di mana kita harus memberikan dari kepada fakir miskin atau kepada duafa atau kepada yang berhak. Ya, itu memang berarti punya memang wajib untuk mengeluarkan, dan itu nanti kan untuk membantu yang lain agar kemakmuran bagi umat rata ya. Sekretaris Unit Penerima Zakat Masjid Istiqlal Hayy Munzar menjelaskan, menunaikan zakat merupakan salah upaya membangun relasi bukan hanya pada Sang Pencipta, tetapi juga Jadi karena semua yang diperoleh seseorang, Allah memberikan mereka rezeki, Allah memberikan mereka anugerah, maka untuk membersihkan hartanya itu dengan cara zakat. cara membayar zakat fitrah sebenarnya cukup mudah. Anda bisa mendatangi lokasi yang menyediakan layanan pembayaran zakat di sekitar tempat tinggal. Kemudian, serahkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter kepada ahli zakat atau panitia pengumpul zakat. Zakat fitrah pun bisa dibayar dengan uang tunai senilai harga beras dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Sementara itu, mengacu pada SK 12 nomor 10 tahun 2022 tentang zakat fitrah dan fidyah, besaran zakat fitrah untuk wilayah DKI Jakarta ialah sebesar Rp45.000. Zakat fitrah bisa dibayarkan pada awal Ramadan hingga batas sebelum Salat Idul Fitri. Nah, setelah mengisi data diri dan menyerahkan
uangnya, kemudian saya akan membaca niat sebagai tanda ijab kabul atau menyerahkan uang zakatnya yang setara dengan 3,5 yang ditunaikan satu kali pada Ramadan, sedang yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama ialah fakir atau orang yang tidak memiliki harta. Kedua, orang miskin atau orang yang berada dalam kondisi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagai kurangan. Selanjutnya, yang berhak menerima adalah amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Golongan lain yang juga berhak ialah mu'alaf, rikab atau orang yang tidak punya hak mengatur dirinya sendiri dan dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka kalau ia bisa menebus dirinya, serta garib, orang bukti banyak utang. Ketujuh ialah sabilillah atau seseorang yang berjuang di jalan Allah. Dan terakhir, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk bermaksiat. Nah, ini adalah tanda bukti bahwa saya sudah berlama utang ini. Nah, bagi Anda yang belum menunaikan zakat fitrah, segera menunaikan. Bagian itu Fajar Ahmad, Jakarta. Ya. Tadi kalian telah menyaksikan video tentang zakat fitrah ya, yang telah kalian amati. Ya. Rangkaian kegiatan zakat semuanya. Oke. Siapa yang ingin bertanya tentang video yang tadi? Tunjuk tangan. Ya. Apa pertanyaannya? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keberapa? Baik, zakat adalah salah satu rukun Islam yang keberapa? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Keempat. Ya. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Oke. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Ada yang mau jawab? Di sana? Yang mau jawab? Ya. Zakat fitrah adalah harta yang dibagikan kepada yang menerima. Baik, ya. Tadi zakat kata si Bang Fahri, katanya zakat itu bagikan harta kepada yang berhak menerimanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, tadi itu adalah tayangan atau ilustrasi masalah tentang zakat ya yang akan kalian bahas pada diskusi kelompok hari ini. Baik, sekarang silahkan dibagi kelompok menjadi 4 ya. Nah, kalian telah mendapatkan LKPD-nya ya. Silakan di situ ada permasalahannya dan kalian diskusi kelompok ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya sesuai dengan soal yang telah kalian dapat kelompok ya. Jadi sekarang kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan soal nomor 1. Kak Amir memiliki keluarga besar yang terdiri dari 2 orang tua, 1 istri dan 4 anak. Pada akhir bulan Ramadan, Kak Amir akan mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya. Berapa banyak zakat fitrah yang harus dikeluarkan Kak Amir untuk semua anggota keluarganya? Jawaban: jumlah orang sebanyak 8 orang. Zakat fitrah yang dikeluarkan
3 liter kali 8 orang sama dengan 24 liter. Oke ya, kasih tepuk tangan. Jadi menghitungnya ya, tadi Pak Amir ada keluarga besar ya, terdiri dari 2 orang tua ya. Berapa lagi anaknya? 1, anaknya 4, kemudian istri 1. Nah, jadi berapa orang semuanya? 1 Pak Amir, tambah 2 orang tua, tambah istri 1, tambah anak 4 jadi berapa? 8. Berarti 3,5 kali 4 berapa? Ya, itu jawabannya. Paham ya? Kemudian kita lanjut dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan soal pertanyaan kedua. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, STN Lakuan 2 mengadakan kegiatan membayar zakat di sekolah. Sedangkan Dandi, salah satu siswa kelas 5 yang beragama Buddha, ternyata ikut membawa beras seperti muslim yang lain dengan maksud membayar zakat. Bagaimana hukum membayar zakat Dandi tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Jawaban: tidak wajib karena Dandi beragama Buddha yang muslim, sedangkan yang wajib adalah yang beragama Islam. Oke, kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Oke, jadi tadi ya di soal itu adalah di sekolah 02 pada bulan Ramadan mengadakan kegiatan pengumpulan zakat. Kemudian ada 1 orang ya siswa yang beragama Buddha, ternyata dia ikutan bawa beras dengan maksud membayar zakat. Jadi tadi jawabannya apa? Wajib apa tidak? Tidak. Karena apa? Ya, karena dia non muslim. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin membaca pertanyaan. Ramadan adalah seorang kakek yang berusia 80 tahun. Pada bulan akhir Hari Idul Fitri tepatnya pukul 11 kondisi kehamilan kritis sehingga hari masuk rumah sakit. Karena setelah dokter menangani pasien, beliau meninggal dunia. Apakah pengambilan harus membayar zakat atau dibayarkan? Berikan alasan dan jelaskan. Dibayarkan karena orang yang sudah meninggal sebelum terbenamnya matahari tetap harus membayar zakat atau dibayarkan. Nah, baik, kasih tepuk tangan dulu. Jadi tadi Pak Hamdan itu kan sakit ya, kritis pada saat malam jam 11. Setelah diperiksa di bawah dokter, kemudian tak lama meninggal dunia. Nah, meninggal dunianya itu sebelum terbenam matahari pada bulan akhir Ramadan. Jadi tetap dia wajib membayar zakat atau dibayarkan zakatnya oleh keluarga. Ya, bagus jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang untuk yang kelompok 4, silakan kelompok 4 siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 17 Ramadan, keluarga Budiman pergi ke Masjid Agung untuk membayar zakat kepada amil zakat. Bagaimana hukumnya zakat tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Hukumnya sah karena sudah masuk bulan Ramadan. Ya, kasih tepuk tangan. Tadi pada tanggal berapa? 17 Ramadan ya. Berangkat ke masjid untuk bayar zakat kepada amil zakat. Jadi hukumnya tetap apa? Sah ya, karena hukumnya itu masih boleh ya, karena pada saat bulan Ramadan. Itu apa? Dari mulai masuk bulan Ramadan sampai akhir Ramadan itu boleh membayar, sudah boleh membayar zakat. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya.
Tadi jawaban kalian sudah sangat bagus sekali ya. Nah, kemudian aku jelaskan sedikit ya mengenai tentang zakat fitrah tadi ya. Yang pertama itu rukun zakat fitrah, ada niat, ada mustahik, ada mustahik, ada barang makanan pokok. Kemudian dari syarat wajib. Nah, syarat wajibnya itu apa? Adalah memenuhi tenggelamnya matahari dari Ramadan. Kemudian memiliki kelebihan makanan pokok dari kebutuhan malam hari raya Ramadan. Kemudian apa lagi? Ukuran dan takarannya ya, satu orang itu satu sok atau 2,5 kilo. Nah, kemudian waktu pembayarannya tadi ya, ini ada waktu wajib, ada waktu haram, ada waktu mubah, dan ada waktu makruh. Nah, kalau jadi yang wajib itu adalah saat sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya. Jadi yang wajib itu apa? Pada akhir bulan Ramadan ya, sampai sebelum terbenamnya matahari itu waktu wajib. Kemudian waktu haram, membayar zakat setelah terbenamnya matahari itu haram ya, tidak dihitung zakat. Kemudian waktu mubah yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir. Jadi di awal Ramadan itu adalah waktu mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh-boleh saja. Ya, pas di awal-awal masuk bulan Ramadan, namun misalkan tanggal 2, tanggal 3 itu sudah boleh. Kemudian waktu makruh. Nah, waktu makruh itu apa? Sesudah sholat Idul Fitri baru terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, sudah sholat Idul Fitri itu waktu makruh. Kemudian mustahiknya tadi sudah disebutkan, fakir, miskin, hamil, wala, kemudian ringkop, warimin, apalagi habis ya. Oke. Untuk yang terakhir kalian akan melaksanakan evaluasi ya setelah tadi kalian membahas materi tentang zakat. Ya anak-anak, tadi kalian telah selesai evaluasi ya. Kemudian mari kita simpulkan untuk pelajaran tentang materi zakat yang sudah kalian pelajari. Oke, apa yang kalian bisa simpulkan? Siapa yang pertama? Syarat wajib zakat memenuhi tenggelamnya matahari di akhir Ramadan dan memiliki kelebihan makanan pokok dari kebutuhan di malam hari raya dan siang hari. Ya, harus berikan tepuk tangan. Selanjutnya, yang kedua, siapa? Tepuk tangan. Ya, boleh. Pengertian zakat fitrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu zakat, artinya membersihkan, mensucikan, dan dari kata fitrah artinya fisik atau badan. Secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya dengan cara-cara tertentu. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafsi. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya. Rukun zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila mempunyai kelebihan makanan sehari semalam dalam keluarga itu yang hidup sejak awal sampai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Oke, baik. Ya, siapa lagi yang menyimpulkan? Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya karena baru mengenal Islam. Rikot, budak atau hamba sahaya adalah orang yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Untuk sekarang ini perbudakan semacam itu tidak ada di negara kita. Garim yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Fisabilillahi adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapat Ya. Tadi kalian sudah bisa menunjukkan pelajaran hari ini ya. Jawabannya sangat bagus. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke. Dan alhamdulillah untuk pelajaran hari ini telah selesai ya. Mudah-mudahan bisa mengambil bukunya ya. Dan sebelum kita mengakhirinya, silakan berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Jika berdoa teman diangkat kepala